betapa akhlak dan kepribadian anak-anak kita, para remaja, bahkan orang tua sebagian, banyak yang jauh dari nilai-nilai agama. Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah karena banyak kita yang kurang memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Isra dan Mi'raj bersama Pak Camat di hadapan para santri PPI. Jawaban salam kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi al-mu'minina al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul 'alil amin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang kita hormati Bapak Camat Tanjung Pinang Timur beserta seluruh jajaran yang hadir, Bapak Lurah Kelurahan Pinang Kencana, Pak Lurah Air Raja, Bapak KUA Tanjung Pinang Timur, pengurus DKM Masjid Al-Uswah, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak-anak kami para santri-santriwati PPI Al-Uswah yang kami cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang mulia, malam yang mubarak ini, malam Jumat, malam yang paling mulia, malam Jumat. Kita berkumpul di tempat yang mulia, di Masjid Al-Uswah, dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, sosok manusia paling mulia
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya mulia, tempatnya mulia, acara yang diperingati mulia, maka mudah-mudahan semua kita yang hadir ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap tahun, setiap kali datang bulan Rajab, kita umat Islam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua telah mendengarkan banyak pencerahan, banyak tausiah, banyak kajian. Mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'rajkan? Salah satunya adalah untuk menjemput perintah salat. Betul kan? Kalau perintah-perintah yang lain Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup turun ayat. Allah perintahkan kita puasa, turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan kita zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakamin lahum. Allah perintahkan kita haji, wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi ketika Allah perintahkan kita salat, tak cukup turun ayat, Nabi dijemput, dipanggil, di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya apa? Bahwa dari seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, amalan yang pertama dan yang paling utama yang harus kita laksanakan ialah sholat. Apa nak? Sholat. Oleh karena itu, sholat menempati urutan yang kedua dalam rukun Islam. Berapa rukun Islam? 5. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat untuk, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, nanti di akhirat Allah pasti melaknat. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, nanti di akhirat Allah pasti melaknat. Bapak Ibu yang kami muliakan,
Karena sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat, maka setiap orang yang sudah membaca dua kalimat syahadat, yang sudah menyatakan diri masuk Islam, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kalau tak mampu sholat dengan berdiri, sholatlah dengan duduk. Kalau tak bisa duduk, sholatlah berbaring, lambung kanan bawah, dada menghadap kiblat. Berbaring tak bisa, sholatlah dengan telentang, kaki yang menghadap kiblat, kepala dikasih bantal agar wajah bisa menghadap ke kiblat. Maka gerakan salat cukup pakai anggukan kepala. Udah di IC, kepala tak bisa ngangguk, cukup pakai kedipan mata. Mata tak berkedip, cukup pakai hati. Hati tak bisa disolati. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat berbagai macam fenomena, kejadian yang menghentak dan mengelus dada. Betapa akhlak dan kepribadian anak-anak kita, para remaja, bahkan orang tua sebagian, banyak yang jauh dari nilai-nilai agama. Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah karena banyak kita yang kurang memperhatikan sholat. Kita kebetulan kali ini pengasuh pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Bintang. Kadang-kadang orang tua memondokkan anaknya itu karena anaknya susah diatur, anaknya degil, atau masuk SMA tak lulus, masuk SMK tak jebol, akhirnya dimasukkan ke pondok. Bapak Ibu, dalam pengamatan kami, ternyata cara paling efektif mengubah kepribadian anak nomor satu adalah dengan sholat. Kalau kita ingin mengubah kepribadian anak hari ini dengan rotan macam guru kita dulu, polisi datang. Betul Pak? Hari ini guru-guru tak berani mukul anak. Jangankan dipukul, dicubit, dipotong rambutnya, orang tua keberatan, guru masuk penjara. Ya, hari ini nggak bisa pakai kekerasan. Kalau kita memperbaiki akhlak anak hanya dengan teriak-teriak, hanya dengan marah-marah, hari ini tak bisa. Kalau dulu kita ini yang usia yang lahiran 70, 80, kalau guru sudah nengok kita udah takut, udah paham guru lagi marah, cukup guru nengok. Hari ini guru teriak marah, anak masih nanya, "Bapak marah ya?" Kirain canda.
Bapak Ibu, ternyata cara yang paling efektif mengubah kepribadian anak adalah bimbing mereka, ajak mereka senantiasa melaksanakan sholat. Nanti kita lihat bagaimana bisa sholat ini menjadi sesuatu yang paling berpengaruh terhadap kepribadian kita. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah jelaskan, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis salah, dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan redaksi ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, aqimus shalah, dirikan salat, bukan if'alis shalah. Bukan kita disuruh ngerjakan, tetapi tegakkan, dirikan salat. Apa maksudnya? Yaitu melaksanakan salat dengan seluruh hak-hak salat, memperhatikan rukun dan syaratnya, memperhatikan sunnah dan adabnya, memperhatikan bagaimana amalan-amalan zahir dan batiniah salat itu. Jika ini kita lakukan, Allah jamin kerjakan salat, sesungguhnya ini menjadi jawab tugas kamu wahai manusia, wahai umat Islam, kerjakan salat. Kenapa ya Allah? Karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin melaksanakan sholat, diawali dengan satu kesunahan, yaitu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Salat itu dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, as-salatu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Salat adalah beberapa perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dari definisi ini saja, salat itu mulai dengan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang Maha Besar hanya Allah. Kita ini maha lemah, kita ini lemah, dhaif, kurang, tak bisa dan punya apa. Maka orang yang rajin sholat, nomor satu, hilang rasa angkuh dan sombong.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kerjakan sholat, kita renungkan maknanya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya, siapalah saya? Presiden kecil dibanding Allah Subhanahu wa taala. Gubernur, wali kota, camat kecil, tak ada lagi jabatan-jabatan itu. Maka apapun jabatan kita, kalau kita ahli sholat, tak akan pernah sombong. Ketika kita bilang Allahu Akbar, mulut mengucap, tangan pun bergerak, disunahkan mengangkat tangan. Macam orang pasrah. Begitu ada orang dikejar polisi, berhenti. Nah, yang dikejar buronannya angkat tangan, tanda menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ucapan kita mengatakan Allah Maha Besar. Secara simbolis kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Kami nyerah, ya Allah, Engkau apapun, Engkau atur bagaimanapun. Sami'na wa ata'na. Nurut. Bapak Ibu, jadi kalau kita ahli salat, kita menyadari tak punya apa-apa, yang kuasa hanya Allah. Karena itu kita selalu nurut kepada Allah. Ini langkah satu. Kalau terbiasa nurut kepada Allah, begitu waktu zuhur masuk, anak dibiasakan langsung ke masjid. Nanti masuk asar, sholat berjamaah lagi di masjid. Maghrib, masuk lagi sholat di masjid. Biasa nurut. Maka nanti Bapak Ibu, bukan saja anak itu nurut kepada Allah, tapi juga nurut kepada guru, nurut kepada orang tua. Karena orang tua dan guru ngajak anaknya salat, tidak pakai teriak-teriak, tidak pakai marah-marah, cukup dengan panggilan azan, anak dah paham, datang dia ke masjid, cerdas. Dengar azan, langsung dia datang ke masjid. Sehingga nanti anak terbiasa dengan bahasa-bahasa isyarat, dia akan melakukan ketundukan kepada Allah dan ketaatan kepada orang tua dan guru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kalau di pesantren kita, kalau ada anak tidak dapat sholat qabliyah, maka itu dikenakan 1 poin pelanggaran. Yang nyatat kawan-kawannya, supaya disiplin. 10 menit sebelum azan harus sudah di masjid setiap waktu, kecuali subuh, ya mereka karena tahajud dulu. Jam 4 sudah harus di dalam masjid semua. Setelah kita lakukan ini, maka kami sampaikan kepada anak-anak, selain salat berjam, ada 5 salat yang sunnah yang harus dikerjakan oleh santri. 1, salat berjamaah dalam mazhab Syafi'i sunnah, tapi bagi santri harus berjamaah. 2, salat rawatib qabliyah dan ba'diyah, itu memang sunnah bagi orang awam, bagi santri harus. 3, tahajud, itu sunnah, bagi santri harus. 4, witir, bukan cuma di bulan Ramadan, bagi santri tiap malam. 5, duha, bagi orang awam sunnah, bagi santri harus. Setelah kita lakukan ini, aneh tapi ini nyata. Pernah sekali ada dari
Batu Dua, Tanjung Unggat, santri kami. Begitu 3 bulan kita adakan acara di sana, membawa anak-anak kita supaya terbiasa juga dia hadir di masjid. Begitu selesai acara, tokoh masyarakat nanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya mengubah anak ini? Kok bisa? Anak yang kemarin ini preman, hanya waktu 3 bulan kok bisa berubah 360 derajat? Saya bilang, anak yang mana? Lah yang ini. Perasaan tidak ada berubahnya. Gitu-gitu aja. Tengok dia duduk. Begitu duduk nggak ada yang dulu. Asal dia masuk masjid, tidak ada anak orang yang tidak selamat kecuali disepak, diterjang, macam-macam lah. Sekarang begitu dia datang ke masjid, duduk macam ustaz, tak bergerak. Akhirnya saya tanya dia, dulu kamu preman ya? Senyum dia. Bapak Ibu, kalau tak percaya, ada anak kita degil, ada anak kita keras hatinya, nggak usah dimarah-marah, nggak usah dimaki-maki, apalagi disumpah serapah. Cukup ajak dia senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Insya Allah tengok 3 bulan ke depan. Percaya Pak? Tapi kalau bapaknya yang nggak bisa melakukan, ya berat. Bahkan Bapak Ibu, ketika selesai 1 semester, mereka pulang. Apa yang terjadi? Ada orang tuanya yang nangis. Tak perlulah anakku pintar nak jadi juara Pak, cukup ini aja sudah bersyukur. Kenapa Bu? Semalam bapaknya nangis karena tiba-tiba pas liburan anak kami bangunkan kami untuk tahajud berjamaah di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan sampai di sini cerita orang tua. Apa ceritanya lagi? Ketika anak pondok liburan, ternyata ibunya yang libur memasak, ibunya yang libur mencuci, karena yang melakukan itu ternyata anak-anak kami ketika pulang dari pondok. Ketika kami renungkan, ternyata dampak daripada kebiasaan mendisiplinkan anak-anak kita sholat ini memang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena ini tadi, pertama, sebelum kita sholat, azan dulu. Begitu kita dengar azan, kita wudhu, kita sucikan dulu zahir kita, kita sucikan dulu batin kita. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika beliau berwudhu mau sholat, sering dilihat oleh sahabat, muka wajah beliau pucat pasi. Beliau ditanya, wahai Ali, kenapa anda setiap kali wudhu aku lihat pucat wajahnya? Kata Sayyidina Ali, kenapa tidak? Bukankah ketika kita wudhu ini, karena kita akan sebentar lagi menghadap Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Menghadap presiden saja, menghadap gubernur saja, kita tidak mau berpakaian sembarang, bertingkah laku sembarang, apalagi ini nak menghadap Allah penguasa alam semesta. Maka hati beliau bergetar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adab ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, ritme daripada jantung, hati, rasa hati ini sudah ada kekhusyuan, ada ketundukan. Maka setiap kita sholat, kita ajarkan kepada anak-anak, ketika kamu wudhu, sebelum kamu sholat nak menghadap Allah,
perbaiki dulu hatimu, perbaiki sikapmu, perbaiki rasamu, karena kamu akan menghadap Allah pemilik alam semesta. Nanti selesai salat, ketika ia dipanggil oleh gurunya, ketika ia dipanggil oleh orang tuanya, kita kasih tahu, begitu jugalah kamu nak, ketika dipanggil oleh orang tua, ketika dipanggil oleh guru, ketika dipanggil oleh orang yang dituakan, maka perbaiki sikapmu, perbaiki hatimu, karena ini bagian juga dari ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kali salat dia terbiasa memperbaiki sikap dan hatinya, maka ketika ia menghadap orang tua dan guru, ia pun akan mempraktikkan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai azan, selesai wudu, kita pun bergegaslah pergi ke masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum, pakailah perhiasanmu, pakailah pakaian terbaikmu, inda kulli masjid, setiap kamu masuk masjid. Macam kita ini nak ke masjid dengan Pak Camat, putih-putih, pakai jubah. Walaupun beliau itu, mohon maaf Bapak Ibu, Pak Camat kita ini lagi sakit kaki, udah 4 bulan ya Pak Camat, tapi demi acara ini beliau paksakan. Jadi kalau sering duduknya agak mutar-mutar, itu karena beliau menahan sakitnya juga. Tapi luar biasa Pak Camat kita, walaupun sakit, pakaian beliau pakai jubah kalau ke masjid. Para tokoh kita di depan banyak pakai jubah. Santri-santri kita pakaian jubah, pakaian koko, pakaian putih. Begitu santriwati, setiap masuk masjid pakailah pakaian yang terbaik. Betul nak? Karena terbiasa pakai jubah, terbiasa pakai gamis, terbiasa pakai baju takwa, baju muslim, terbiasa menjadi kebanggaan. Sehingga hari-hari pakaian anak kita pakaian takwa. Nggak ada tuh anak-anak kita yang remaja, yang putri pakai you can see, ditarik ke atas, di bawah nampak, ditarik ke bawah, di atas nampak. Tak ada. Kenapa? Dia sering sholat ke masjid, pakaiannya pakaian takwa. Betul Bu? Jadi kalau ke masjid jangan pakai you can see, pakai pakaian takwa. Biasakan anak-anak kita. Ini rahasia Bapak Ibu. Apa yang dibiasakan kepada anak-anak, itu akan menjadi kebanggaan dia. Kalau Bapak Ibu, misalnya ini ibu-ibu, setiap pergi acara PHBI ke masjid, pakai jilbab yang besar, pakai gamis yang bagus, diterika, ditunjukkan kepada anaknya. Anaknya walaupun tak tahu ikut model itu, pakai jilbab, pakai gamis. Nanti kalau bapak-bapaknya pergi ke masjid, kalau mau sholat nggak mau pakai pakaian yang asal-asalan, macam pakaian ke pasar, macam pakaian, ya boleh sih boleh, tapi karena ini perintah Allah, dia pakai pakaian terbaik, sehingga anaknya tahu kalau bapakku pakai pakaian itu berarti dia nak pergi ke masjid sholat. Maka muncul di hatinya, setiap saya nak ke masjid harus pakai pakaian ini.
Karena itu aturan masuk masjid. Maka ketika dia masuk ke sekolah, ada aturan sekolah. Kalau mau sekolah, pakaian seragamnya ini. Maka anak pun sudah bisa menyesuaikan. Karena hari-hari dia sudah tertib menggunakan pakaian yang terbaik ketika masuk ke masjid menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada lagi lah anak-anak kita ini pakai celana jeans. Masih baru tapi dikoyak-koyak yang lututnya pada berlubang-lubang. Ada nak? Tak ada. Kenapa tak ada? Salatnya tak sah. Kalau lutut nyampak, salat tak sah. Maka hari-hari mereka pun agak canggung, agak alergi kalau memakai pakaian yang nampak lututnya. Betul? Wah, betul kata mereka. Langsung berubah. Apalagi yang perempuan, seluruh auratnya itu, seluruh badannya kecuali wajah dan tangan aurat di dalam salat, maka mereka berpakaian menutup seluruh aurat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau setiap dia ke masjid pakai jubah, pakai gamis, pakai baju koko, pakai baju muslim, masa iya lalu dia nongkrong pakai gitar di pinggir jalan? Ini pakaian ini juga ngerem. Contoh lah nih, kita yang di depan nih, ya Pak Camat, udah pakai peci putih, udah pakai jubah putih, masa duduk di atas jembatan nak main gitar? Kan tak nyambung, macam orang gila. Tentu karena pakaian kita pakaian takwa, perbuatan yang kita lakukan yang menurut kita layak dengan pakaian yang kita pakai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini rahasia. Sebelum kita takbir raja salat, akhlak kita itu sudah dibentuk melalui ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan salat. Mulai dari azan, lalu kita wudu, lalu kita masuk ke masjid dengan menggunakan pakaian yang terbaik. Begitu kita masuk masjid, tidak ada beda lagi antara rakyat dengan pejabat. Semua yang masuk masjid sendal, sepatu lepas. Betul kan? Walaupun sepatunya mahal. Karena itu Bapak Ibu, ini masjid kita di pinggir jalan. Kalaupun pakai sendal mahal baru, insya Allah aman. Nggak usah khawatir. Gimana kalau hilang Pak? Lebih baik sendal hilang di masjid daripada sendal tak pernah nyampe ke masjid. Betul? Kalau sendal hilang masih ada gantinya, beli di toko. Tapi kalau salat hilang, tak bisa diganti dengan apa-apa. Jangankan salat fardunya, kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, dunia dan seluruh isinya udah hilang. Bukan mobil yang hilang, bukan hotel yang hilang, seluruh milik di dunia ini hilang karena lebih baik 2 rakaat sebelum subuh. Apa yang kita dapat di sini Bapak Ibu? Jadi kalau kita ini bermasyarakat, tidak ada bedanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Maka ketika kita sholat, sama-sama kita berdiri, imam berdiri, kita berdiri. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam duduk, kita duduk. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya apa? Selalu menjaga kebersamaan. Maka anak-anak kita insya Allah kalau rajin salat berjamaah, ia akan senantiasa mudah beradaptasi, bisa menyesuaikan dan bisa berkolaborasi dengan orang lain.
Begitu juga lah kita orang tua, kalau kita rajin sholat berjamaah maka insya Allah, pertama kalau kita sholat berjamaah begitu masuk masjid, kalaupun kita terlambat tak boleh lari-lari. Kalau mau tidak terlambat jangan datang setelah qomat. Kalau datang setelah qomat, imam sudah mau ruku, tak boleh lari-lari. Lebih baik tertinggal 1 rakaat daripada mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Kenapa? Kalau kita lari jalannya, napas terengah-engah, nanti itu bisa mengganggu kekhusyuan kawan kita yang sudah duluan berdiri sholat. Ini artinya apa Bapak Ibu? Dalam mengerjakan kebaikan saja perlu kita perhatikan, jangan sampai apa yang kita lakukan justru itu mengganggu kenyamanan, mengganggu ketenangan, mengganggu kedamaian saudara-saudara kita yang juga berbuat kebaikan. Hendaklah kita berfastabiqul khairat, tapi jangan saling mencela, jangan saling mencaci, jangan saling menyudutkan, jangan saling menyalahkan. Begitu kita beribadah, begitu kita bermasyarakat, begitu kita berbangsa dan bernegara. Pemerintah kita memang hari ini menghadapi tekanan yang luar biasa. Kita tidak pungkiri, mulai dari presiden hingga ke bawah, banyak juga kekhilafan, kesalahan, kekurangannya. Tetapi tidak cukup dengan kita mengkritik, tidak cukup dengan kita mencaci, tidak cukup dengan kita menghujat. Karena kalau tidak ada lagi kebaikan yang nampak oleh rakyat, tidak ada lagi kebaikan pemerintah yang nampak oleh rakyat, maka tunggulah kehancuran negara kita. Sekali aja disentil oleh negara asing, negara kita ambruk. Kita lihat kemarin macam Venezuela, tinggal dijemput presidennya. Kalau presidennya dijemput terus kita biarkan aja, biar aja lah sekalian mampus, dia juga tak betul. Roboh negara ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi pemerintah, rakyat sama-sama fastabiqul khairat. Pemerintah imam kita, kita jadi makmum sebagai rakyat. Kalau pemerintah salah memang harus dikritisi. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Ketika kita sholat, imam salah, bagaimana cara kita? Subhanallah, imam tahu diri. Kalau imamnya keliru, imamnya lupa, jangan langsung teriak, apalagi maju di depan imam atau narik imam gantian. Itu salah cara beribadah. Begitu juga lah cara kita bermasyarakat dan berbangsa. Artinya apa? Ajaran salat ini kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, insya Allah akan tercipta kedamaian, akan tercipta ketenangan. Maka sebelum kita mulai takbir, imam melihat para jamaah, sufufakum, luruskan sop kalian, lurus. Satu bahasa, satu rasa, satu gerak, lurus. Rapatkan sop, jangan ada celah. Kalau ada celah renggang-renggang nanti setan masuk. Rapatkan barisan, rapatkan hati dan rasa. Jangan ada jarak gap di antara kita, nanti setan masuk, maka ini cepat pecah dan runtuh NKRI. Rapat barisan kita. Kalaupun ada yang bengkok, mari kita saling luruskan. Ini juga ajaran daripada salat. Bapak Ibu, saya izin berdiri sedikit.
Sebelum kita takbir, saf yang rapat itu kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Hati-hati. Kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Ketika kita sholat berjamaah, hati ketemu kaki, bahu ketemu bahu, bapak ada rasa risih dengan kawannya, itu cermin hati kita masih penuh. Jelas kan? Kalau ketemu bahu risih, nggak tahu kita ini camat ini, engkau siapa? Asanan sedikit. Berarti hati masih bukan Pak Camat ini. Kalau beliau sudah tunjukkan kita setiap maghrib, setiap subuh, tunjukkan kepada kita. Itulah hebatnya kalau camat kita dari ustaz. Bapak Ibu hati-hati, mulai dari berdiri disuruh rapat itu memperbaiki situasi. Di sisi lain, Nabi mengajarkan kepada kita, siapa yang sudah makan bawang jangan masuk masjid. Artinya apa? Makan bawang mentah-mentah mulutnya bau. Enggak harus bawang. Mungkin bawang di sini mahal, ada petai, ada jengkol. Sedap sih sedap. Tetapi tetangga sebelah yang lagi salat mau pingsan, sikat gigi dulu. Maka sebelum salat sunnah kita bersiwak. Betul Pak Imam, Ustaz? Ini ajaran salat. Kalaupun tidak makan petai, tak makan jengkol, mungkin ada yang biasa ngerokok. Jujur, saya yang nggak pandai ngerokok, ada orang ngerokok tadi pagi di kamar mandi sampai zuhur masih terasa kecium bekas baunya. Kalau ngerokok dekat saya pusing. Bukan benci dengan orang yang ngerokok, tapi stres kalau dekat dengan orang yang ngerokok. Maka kalau Bapak Ibu ngerokok, jangan ngerokok di masjid. Boleh Pak? Kita hargai kawan-kawan kita yang tidak pandai merokok. Karena apa? Nabi ngasih tahu, kalau makan bawang jangan ke masjid karena bau mulutnya mengganggu orang lain. Jadi sebelum kita hadir salat berjamaah, kita perbaiki dulu pikiran kita. Kita ambil pakaian terbaik. Lihat ini bagaimana bau badan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sholat berjamaah berkumpul dengan orang ramai, maka begitu jugalah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita kondangan, kalau kita ada pertemuan, ya walaupun kita tidak terbiasa pakai yang rapi, paling tidak jangan sampai penampilan kita mengganggu orang yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kali ini dibiasakan oleh kita kepada anak-anak kita, maka insya Allah akhlaknya, kepribadiannya, fisiknya, zahir dan batinnya selalu dia akan perhatikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kaji kembali bagaimana gerakan-gerakan salat, bagaimana bacaan-bacaan salat, itu memang rata-rata pada akhirnya akan memperbaiki kepribadian kita. Termasuk sampai kita akhir salat, yakni ditutup dengan salam. Apa yang kita baca? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu, salam ini kita mulai dengan takbir. Rasa kehambaan kita, ketundukan kita kepada Allah sehingga kita rendah hati. Lalu salat ini kita tutup dengan salam, ucapan doa yang luar biasa,
yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang ada di samping kanan, yang ada di samping kiri. Ini maknanya apa? Kepada Allah kita tunduk, kepada sesama manusia kita berikan kedamaian, kita berikan ketenteraman. Maka setiap orang yang rajin salat, dia pastikan ucapannya terimplementasi dalam sikap dan perbuatannya. Apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من أهل العلم والعبادة وأهل الذكر والصلاة وأهل الخير والصدقة وأهل القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا تقبل sekian dan terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.